Oke, halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau melihat, mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini saya akan mengambil berita dari kompas.com. Ini apa tuh namanya? Beritanya seperti ini. Di Surabaya, masa pandemi COVID-19, angka perceraian meningkat tinggi. Ini ditulis hari Rabu 16 September hari ini ya. Tadi pagi jam 5.36 WIB. Ini satu berita yang mungkin sebelumnya juga kita pernah dengar di beberapa tempat lain di Indonesia, bahkan di luar negeri juga seperti itu. Oke, beritanya seperti ini. Setelah sempat lockdown selama 2 minggu, pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya membludak. Antrian kasus perceraian di kota Surabaya selama pandemi COVID-19 meningkat tiap bulannya. Pemandangan ini terjadi di kantor Pengadilan Agama Surabaya. Hingga menjelang sore, antrian masih terlihat di bagian pengambilan produk pengadilan, yakni untuk mengambil salinan putusan hingga akta cerai. Merujuk pada data Pengadilan Agama Surabaya, diperkirakan terdapat 40 hingga 50 gugatan cerai dalam sehari, yang didominasi gugatan dari pihak istri. Tercatat pada bulan Juni dan Juli terjadi kenaikan kasus perkara yang cukup signifikan. Pada bulan Juni terdapat 439 kasus perkara cerai talak dan 955 cerai gugat. Sedangkan yang dikabulkan cerai talak sebanyak 131 perkara dan cerai gugat sebanyak 316 perkara. Sedangkan pada bulan Juli, cerai talak meningkat menjadi 478 perkara dan gugat cerai mencapai 1054 perkara. Yang dikabulkan 174 perkara cerai talak dan 364 perkara gugat cerai. Untuk mengantisipasi membludaknya antrian, Pengadilan Agama Surabaya menerapkan sistem booking atau pemesanan via daring, yakni melalui aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan jadwal dan nomor antrian. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, kejadian ini sering kali kita jumpai, banyak kita dengar pada saat masa-masa COVID seperti ini. Bahkan itu sudah terjadi di beberapa yang lalu di Bandung, di kota-kota lain, bahkan di luar negeri juga seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas banyak mengenai kasus perceraian, tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa hubungan antara suami dengan istri dalam firman Tuhan itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat, gitu ya. Kita akan lihat satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lanjutannya Paulus bilang, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saya ingin melihat, kita sama-sama melihat bahwa hubungan suami istri itu analogi seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Dan kasus-kasus perceraian yang terjadi seperti ini, kalau kita mau kategorikan secara umum, setidaknya ada 3 penyebabnya. Walaupun tentunya tiap-tiap keluarga punya masalah masing-masing ya. Tapi kalau kita mau lihat ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah kasus persoalan ekonomi. Biasanya pihak istri atau pihak suami yang asalnya bekerja menghasilkan satu penghasilan, selama pandemi ini penghasilan berkurang banyak. Dan ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti ini. Dan yang kedua tentunya adalah komunikasi. Komunikasi sekarang menjadi masalah ya, karena mereka akan sering bertemu dan sering timbul konflik di sana. Dan hal yang ketiga tentunya adalah dengan kebosanan, karena biasanya kalau orang yang sibuk, jarang bertemu, kesibukan itu membuat mereka tidak bosan. Dan pada saat mereka di rumah terus, akhirnya banyak interaksi suami istri dan timbul kebosanan di sana sehingga akhirnya uring-uringan, marah dan terjadi konflik. Nah, 3 hal ini juga yang ingin kita perhatikan pada hubungan antara kita dengan Tuhan. Tadi saya sudah bilang hubungan Kristus dengan jemaat itu dianalogikan seperti suami dengan istri. 3 hal ini yang menjadi penting pada saat hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Satu hubungan yang rapuh antara kita dengan Tuhan itu bisa terjadi karena 3 faktor tadi. Pertama, masalah ekonomi. Ekonomi di sini tentunya bukan semata-mata masalah keuangan. Kalau kita dengan Tuhan itu motivasi kita kenapa kita mengikut Tuhan. Motivasi kita kenapa kita memilih untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada orang yang ke gereja, dia mengikuti Tuhan, dia aktif dalam pelayanan semata-mata karena dia senang dalam organisasi, dia mendapat posisi, dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia tidak pernah ada motivasi, ada pertobatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu menjadi titik lemah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan satu hubungan yang singkat, itu hubungan yang jangka panjang, yang selama-lamanya. Gitu. Dan motivasi ini menjadi hal yang paling mendasar. Banyak orang yang cuma sekedar aktif di gereja, tapi dia tidak punya komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak punya pertobatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia hanya mengharapkan sesuatu yang dia bisa terima dari pelayanan, dia mengharapkan sesuatu yang dia bisa terima, entah itu jabatan, entah itu satu finansial atau apapun juga. Gitu. Dan pada saat dia tidak mendapatkannya, itu menjadi titik rapuh di mana hubungannya dengan Tuhan mulai retak, seperti suami istri tadi.
Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah komunikasi. Seringkali saya sudah sering jelaskan dalam banyak video bahwa kekristenan itu bukan soal aktivitas, kekristenan itu bukan soal kegiatan rohani. Tapi kekristenan adalah soal hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Gitu. Satu hubungan yang tidak baik antara kita dengan Tuhan itu menjadi titik awal kerapuhan hubungan itu. Hubungan yang rapuh itu menjadi awal mula terjadinya keretakan dan akhirnya perpisahan di sana. Jadi kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, itu semata-mata berawal dari komunikasi mereka yang tidak baik dengan Tuhan. Komunikasi mereka pribadi dengan Tuhan tidak baik, mereka hanya melakukan segala sesuatu dengan suatu aktivitas yang rutin, sehingga tidak ada komunikasi yang terjalin. Itu masalah yang kedua yang terjadi dalam perceraian suami istri juga. Jadi yang pertama adalah ekonomi, dalam hubungan rohani berarti motivasi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah komunikasi. Dan yang ketiga adalah kebosanan. Kebosanan. Kadang-kadang kalau misalnya seorang anak Tuhan atau seorang pekerja atau hamba Tuhan, pada saat dia banyak kesibukan, pada saat dia banyak pelayanan, ada jadwal yang padat dia untuk melayani, tanggal segini, hari ini dia akan melayani di sini, hari sini dia akan pelayanan di sini, itu membuat dia bergairah, membuat dia senang, membuat dia semangat melakukan segala sesuatu. Tetapi apabila dia mulai diam di rumah terus, mulai timbul kejenuhan dan kebosanan di sana. Dan ini adalah titik keretakan sebuah hubungan. Gitu. Bagaimana kita walaupun kita tidak banyak aktivitas, walaupun kita tetap di rumah, walaupun kita tidak banyak jadwal pelayanan seperti sebelumnya, gairah kita kepada Tuhan tetap tidak berkurang. Gitu. 3 hal ini yang perlu kita perhatikan dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya tadi saya sudah bilang, hubungan suami dengan istri, 3 hal ini menjadi titik lemah yang membuat suatu hubungan menjadi rapuh dan akhirnya berantakan. Jaga, yang pertama adalah motivasi kita kepada Tuhan. Biarkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, pelihara komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang baik tanpa komunikasi. Dan yang ketiga adalah jaga supaya semangat kita tidak luntur. Walaupun kita tidak banyak kesibukan, tidak ada jadwal, pelayanan keluar kota, apa segala macam, kita tetap ada di rumah. Biarkan semangat kita, kerinduan kita untuk melayani Tuhan tidak berkurang. Sehingga hubungan kita tetap terpelihara dengan Tuhan. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.